Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali tadabbur kita kepada kalam ilahi dalam rangka mendekatkan diri dan hati kita kepada zat yang telah menciptakan alam semesta ini, yaitu pada surat An-Nasr yang bermakna pertolongan. Surat ini menceritakan kemenangan Nabi dalam Fathu Makkah. Namun, surat ini tidak turun ketika Fathu Makkah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, melainkan turun 2 tahun setelahnya, yaitu pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji wada pada tahun 10 Hijriah. Lalu, Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, Surat An-Nasr dikenal dengan nama lain yaitu Surat At-Tawdi' atau Surat Perpisahan. Karena turunnya surat ini menandakan dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah ketika Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in tentang penafsiran surat An-Nasr ini. Maka Abdullah bin Abbas pun menjelaskan bahwa itu merupakan pertanda dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberitahukan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, yang berarti penaklukan Mekah, maka itulah tanda dekatnya ajalmu ya Muhammad. Dan tentunya melihat dari peristiwa yang ada, maka surat ini termasuk pada surat Madaniyah. Dan juga surat ini adalah surat yang paling terakhir turun secara lengkap. Ikhwafillah rahimakumullah. Adapun pada tafsiran ayat pertama, Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, yaitu pertolongan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menaklukkan kaum Quraisy atau dalam mengalahkan musuh-musuhnya secara umum. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa seluruh ulama sepakat yang dimaksud dengan Al-Fath pada ayat ini adalah Fathu Makkah. Dan kemudian pada ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa banyak kabilah Arab yang menanti-nanti kemenangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan, kalau Muhammad berhasil mengalahkan kaumnya, dia memang benar-benar seorang nabi. Dan beliau pun berhasil menaklukkan kota Mekah sehingga banyak kabilah Arab yang masuk Islam dan membenarkan beliau sebagai seorang nabi. Lalu pada ayat yang terakhir, Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Setelah Allah menjelaskan akan pertolongannya serta karunia yang telah diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diperintahkan kepada beliau untuk bertasbih, memuji Allah dan beristighfar meminta ampunan kepadanya. Satu hal yang harus kita tadabburi, bahwa setiap amal saleh dan ketaatan yang kita lakukan selayaknya ditutup dengan istighfar. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menutup seluruh kemuliaan dalam hidupnya dan kebaikan yang telah diajarkannya kepada umat ini dengan istighfar. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Ma ra'aitun Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها." Aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah turun firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath," ketika salat, kecuali berdoa dalam salat tersebut, "Subhanaka Rabbi wa bihamdika Allahumma ghfirli." Maha suci Engkau ya Allah, Tuhanku, pujian untukmu, ampunilah aku. Ini adalah Rasulullah, apalagi kita manusia biasa
yang di dalam beramal terdapat banyak begitu kesalahan dan kekurangan, maka disyariatkan istighfar yang akan menutupi celah-celah tersebut. Sebagaimana kalau kita baru selesai sholat, disyariatkan membaca istighfar. Kita selesai bermajelis ilmu, diperintahkan membaca kafaratul majlis yang diakhiri dan istighfar. Dan juga setelah sholat tahajud, kita dianjurkan beristighfar di akhir malam. Sebagaimana dalam firman Allah, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Bahkan setelah kita berwudu, kita diperintahkan berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang bersuci. Ikhwah fillah rahimakumullah. Sekian penafsiran tentang surat An-Nasr. Semoga Allah menggolongkan kita pada hamba-hamba yang selalu mensucikan jiwa dan mendekatkan diri kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.